Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai higher function atensi. Atensi adalah kemampuan untuk beraksi atau memperhatikan satu stimulus dengan mampu mengabaikan stimulus lain yang tidak dibutuhkan. Atensi merupakan hasil hubungan antara batang otak, aktivitas limbik dan aktivitas korteks, sehingga mampu untuk fokus pada stimulus spesifik dan mengabaikan stimulus lain yang tidak relevan. Atensi berperan penting dalam mempertahankan fungsi kognitif, yakni memori, bahasa, dan fungsi eksekutif. Area otak dan proses kerja. Area otak yang dikhususkan untuk atensi yaitu korteks parietal, aksipitotemporal, area cingulate, dan prefrontal anterior. Atensi meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal, sedangkan stimulus yang tiba-tiba berubah dalam lingkungan telah terbukti mengaktifkan juga area parietal yang mencerminkan pengalihan perhatian yang tidak disengaja. Proses atensi sukarela akan mengaktifkan area atensi dorsal seperti intraparietal sulcus, superior parietal lobule, dan frontal epiphyseal. Sementara area atensi ventral disarankan untuk mengaktifkan selama proses perhatian tak sadar dan termasuk posterior, bagian dari interior dan tengah temporal kiri, tempo parietal junction, dan bagian posterior dari inferior dan medial frontal kiri. Selanjutnya ada selective attention. Selective attention adalah seseorang akan memfokuskan perhatian pada salah satu kegiatan yang mengabaikan kegiatan atau informasi lainnya yang kurang relevan dengan kegiatannya. Area otak yang terkait dengan selective attention yaitu gerakan mata yang dikontrol oleh frontal epiphyseal cingulate anterior sebagai pemeran utama dalam mendeteksi dan menyelesaikan informasi yang saling bertentangan. Daerah frontal dan parietal kanan adalah kontrol spasial untuk target atensi, dan inti pulvinar thalamus dan colliculus superior memberikan kontrol gerakan mata. Selanjutnya ada divided attention. Divided attention adalah salah satu bentuk pemusatan aktivitas mental pada dua atau lebih kegiatan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Divided attention dapat meningkatkan aktivitas di area frontal dan parietal. Selain itu, aktivitas otak selama berada dalam divided attention mungkin menurun di area yang berpartisipasi dalam proses penekanan dan penghambatan seperti di inferior frontal kiri kanan dan cingulate anterior. Selanjutnya ada network of attention. Alerting network. Alerting didefinisikan sebagai suatu proses waspada yang kemampuan untuk mempertahankan atensi terhadap suatu kejadian yang akan datang. Bagian otak yang berperan dalam alerting ini adalah korteks lobus frontal kanan dan lobus parietal serta lobus caeruleus. Neurotransmitter norepinefrin terlibat dalam mempertahankan proses alerting ini. Locus coeruleus merupakan tempat pertama norepinefrin yang akan didistribusikan ke lobus frontal kanan dan lobus parietal. Perilisan norepinefrin ini sangat penting bagi proses atensi, kesadaran, dan kognisi. Orienting network. Orienting adalah kemampuan untuk memfokuskan atensi langsung terhadap lokasi stimulus yang akan datang. Orienting dibutuhkan dalam proses pencarian si visual. Bagian otak yang berperan dalam orienting adalah lobus parietal superior, temporal parietal junction, dan frontal epiphyseal. Frontal epiphyseal bersama dengan lobus parietal superior menjadi titik pusat dari fungsi oriental. Frontal epiphyseal terlibat dalam penyebaran atensi spasial serta mempertahankan lokasi target atensi selama jeda penundaan. Jika tidak ada stimulus visual dan selama diskriminasi, lobus parietal superior memiliki sel yang dipengaruhi oleh lokasi spasial sehingga memiliki peran dalam mengalihkan perhatian pada target. Neurotransmitter acetylcholine berperan dalam fungsi orienting. Aktivitas acetylcholine yang dirangsang oleh stimulus visual mampu meningkatkan kemampuan mendeteksi petunjuk dan long-term facilitation pada korteks visual primer. Executive Control Network. Executive Control Network meliputi proses untuk memonitor dan menyelesaikan konflik yang timbul dari proses internal yang meliputi pikiran, perasaan, dan respon. Bagian otak yang berperan dalam Executive Control Network adalah korteks prefrontal serta korteks cingulate anterior dan melibatkan neurotransmitter dopamin. Korteks prefrontal berfungsi dalam memori kerja, kognisi sosial, dan pertimbangan, sedangkan korteks cingulate anterior merupakan bagian dari sistem limbik. Selanjutnya ada gangguan atensi. Acute confusional state. Acute confusional state merupakan salah satu gangguan yang berkaitan dengan penurunan daya konsentrasi atau masalah pemusatan atensi. Gangguan ACS ini biasanya bersifat sementara atau biasanya terjadi secara mendadak.
Penyebab akut confusional syndrome, kerusakan pada area serebral, lesi struktural vokal otak, tumor yang terletak di pusat dengan mengganggu fungsi talamus, struk di belahan otak, infraglobus frontal yang terkait dengan aneurisma arteri cerebri sebelah kanan, infraglobus parietal kanan karena oklusi arteri cerebri sebelah kanan. ACS disebabkan juga ketidakseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter yang terlibat dalam ACS adalah dopamin, asam aminobutirat, dan asetilkolin. Dopamin meningkatkan stabilitas neuron, asam aminobutirat dan asetilkolin menurunkan itu. Ketidakseimbangan satu dari tiga sistem neurotransmitter tersebut atau kombinasi dari ketiganya menciptakan ketidakstabilan neuron dan transmisi neuron yang tidak terprediksi dan tidak konsisten. Hemispatial Nagel. Hemispatial Nagel adalah sindrom kegagalan untuk melaporkan, menanggapi, atau mengorientasikan diri terhadap rangsangan pada sisi kontralesi ruang. Gangguan ini lebih sering dan parah karena cedera hemisfer kanan. Situs lesi yang menyebabkan Nagel telah ditemukan di seluruh jaringan area kortikal dan subkortikal yang bertanggung jawab untuk atensi. Daerah ini termasuk korteks parietal posterior atau tempo-parietal junction, frontal eye field, cingulate and supplementary motor cortex, basal ganglia, talamus, midbrain, dan colliculus superior. Biasanya lesi berada di sebelah kanan. Gangguan ini disebabkan karena lesi parietal sebelah kanan yang dimana itu merupakan bidang visual yang utuh. Partial attentional syndromes. Partial attentional syndrome cenderung tidak muncul sebagai sindrom yang dapat didefinisikan secara terpisah, melainkan bermanifestasi sebagai penurunan kinerja dalam satu atau lebih domain kognitif. Misalnya, perubahan dalam atensi berbasis visual dapat mengakibatkan berkurangnya deteksi rangsangan di lingkungan, sementara perubahan dalam perhatian berbasis bahasa dapat muncul sebagai berkurangnya kelancaran verbal. Mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Kasus ini termasuk dalam divided attention karena atensi atau fokus seseorang menjadi terbagi, yaitu atensi pada tugas dan mendengarkan musik. Proses kerja otak area di korteks pendengaran berlanjut tanpa masalah selama kita hanya mendengarkan suara, tetapi ketika otak diberi tugas visual juga seperti mengerjakan tugas juga mengalami penghambatan, pendengaran berkurang dan pendengaran menjadi terganggu. Saat kesulitan tugas meningkat, respon saraf terhadap suara semakin berkurang. Beban kognitif yang tinggi dalam bentuk tugas visual dengan demikian merusak respon otak terhadap suara, tidak hanya di korteks tetapi juga di bagian otak yang menangani emosi. Ini adalah informasi yang tidak terlibat dengan penyelesaian tugas. Mengobrol di tengah pesta yang sangat ramai dan keras. Pada kasus ini, selective attention di mana seseorang hanya fokus untuk ngobrol dan mengabaikan suasana yang cukup ramai dan keras di sekelilingnya. Area otak yang terlibat, prefrontal cortex. Proses kerja otak dalam selective attention ini, otak dibanjiri oleh berbagai informasi dari indera atau disebut overwhelming stimuli yang terjadi prefrontal cortex. Selanjutnya dalam filtering and focusing, seseorang memperhatikan apa yang lebih penting pada kondisi tersebut. Ini terjadi pada bagian otak prefrontal cortex dengan menginstruksikan ganglia basal untuk menggunakan thalamic reticular nucleus untuk menghambat stimuli talamus, maka seseorang bisa fokus pada satu kondisi mengobrol di tengah kerasnya lingkungan sekitarnya. Mendengarkan dosen saat berkuliah daring sambil scroll sosial media. Kasus ini termasuk divided attention di mana fokus seseorang terbagi menjadi dua antara mendengarkan dosen, memaparkan materi, dan bermain handphone. Area otak yang terlibat, cingulate posterior dan jauh ke dalam lobus occipital pada proyeksi posterior callosum. Proses kerja otak pada saat atensi kita terbagi, maka biasanya akan ada salah satu yang terhambat yang terjadi di inferior frontal kiri. Maka hambatan itu akan menyebabkan mahasiswa tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen karena ia membagi fokusnya dengan bermain handphone. Prinsip kerja pada inatensi.
Inatensi atau tidak fokus. Inatensi atau tidak fokus dapat terjadi karena adanya kerusakan pada lobus frontal yang itu merupakan komponen sangat penting dalam atensi. Area otak yang terlibat dalam lobus frontal memiliki fungsi eksekutif. Pada kasus inatensi ini berkaitan dengan terjadinya lesi frontal dorsolateral bilateral yang dapat menunjukkan kurangnya perhatian atau tidak fokus bersamaan dengan defisit fungsi eksekutif dan memori kerja. Menurut Marvin Chan dan Rene Marois 2002, terdapat 3 task yang disebut dark side of attention adalah inattentional blinds, change blinds, attentional blink. Inattentional blinds. Inattentional blinds merupakan kegagalan untuk melihat peristiwa yang terjadi saat melakukan tugas lain. Area otak yang terlibat, korteks prefrontal, kinerja otak, aktivitas korteks bawah sadar di inferior frontal gyrus ketika seseorang tidak menyadari perubahan yang menonjol dibandingkan dengan ketika tidak ada perubahan sama sekali. Jadi, ketika stimulus tak terduga datang ke garis pandang kita mungkin tidak dapat memprosesnya pada tingkat sadar. Contoh, seseorang sibuk untuk menelpon ketika berkendara dalam situasi yang sedang macet sehingga ia tidak menyadari bahwa lampu lalu lintas sudah berubah menjadi lampu merah hingga ia dikenakan tilang. Change blinds. Change blinds adalah ketidakmampuan individu untuk mendeteksi perubahan pada sebuah objek atau kejadian, area otak dan kerja otak. Ketika individu mendeteksi perubahan, jaringan saraf dari lobus prefrontal parietal dan dorsolateral kanan sangat diaktifkan. Ketika individu tidak mampu mendeteksi perubahan, maka terdapat penurunan yang signifikan di daerah lobus parietal dan prefrontal dorsolateral. Jika korteks parietal posterior terhambat, area otak yang bertanggung jawab untuk pengkodean gambar visual tidak akan berfungsi dengan baik. Informasi tidak akan dikodekan dan tidak akan disimpan dalam memori kerja sehingga menyebabkan change blind. Contoh, prinsip kerja otak pada multitasking. Multitasking adalah upaya untuk terlibat dalam lebih dari satu fokus pada waktu yang bersamaan. Area otak yang terlibat, korteks prefrontal, pergeseran perhatian dan pemilihan tugas, lobus parietal posterior, memahami aturan, gyrus singulet anterior, pengenalan kesalahan, korteks pramotorik, antisipasi gerakan yang diperlukan. Multitasking, cara kerja otak ketika dua tugas menuntut atensi yang bersaing umumnya adalah peralihan yang terjadi antara proses saraf yang terlibat. Multitasking terjadi dengan switching antara tugas pertama dan kedua. Proses switching yang ketika kita melepaskan diri dari satu tugas dan memfokuskan kembali pada yang lain. Itu akan terjadi secara bolak-balik dari tugas satu ke tugas kedua. Area korteks prefrontal membentang di sisi kiri dan kanan otak. Sisi kanan dan kiri korteks prefrontal bekerja sama ketika terfokus pada satu tugas. Tapi pada saat kita melakukan dua tugas secara bersamaan, maka sisi-sisinya bekerja secara independen. Para ilmuwan menemukan bahwa aktivitas sel saraf meningkat hanya di satu sisi korteks prefrontal. Ini menyebabkan biasanya pada saat kita melakukan dua tugas atensif secara bersamaan, maka akan ada salah satu mengalami keterlambatan. Terima kasih.